Ya, oke. Bapak Ibu, minta maaf sekali lagi karena ada gangguan teknis ya. Maklum di sini sedang hujan cukup deras ya. Jadi ada gangguan signal. Kita akan lanjutkan sedikit lagi ya. Oke. Jadi saya ulang, kesalahan yang selanjutnya adalah terlalu fokus pada berita dan analisa yang beredar di publik ya. Jadi saya tadi memberikan contoh itu sahabat saya ya, eh, karena membaca berita bahwa satu saham ini akan mengalami kenaikan signifikan begitu, maka dia langsung borong saham ini ya, dia langsung borong saham ini. Dan singkat cerita, yang terjadi justru sebaliknya, bukannya harga sahamnya naik, malah harga sahamnya turun secara berkelanjutan, ya terus-terusan turun dan sampai dia mengalami kerugian kalau nggak salah sekitar 8 juta rupiah gitu. Wow, lumayan ya, ruginya sampai 8 juta rupiah. Nah, ini karena yang dilihat adalah beritanya tanpa membuat analisa dulu, itu langsung mengambil keputusan gitu. Ya, karena terprovokasi oleh berita yang diposting. Nah, seringkali ini juga menjadi jebakan bagi kita. Ya, atau ada analisa yang biasanya tuh diposting di portal-portal berita begitu ya. Bukannya saya bilang mereka itu salah atau menyesatkan, bukan. Ya, berita juga banyak yang benar, banyak yang bagus, yang penting. Kita harus baca berita. Tapi sekali lagi, kalau kita mau membuat satu keputusan entry, kita mau membuat keputusan buy atau sell begitu, maka kita harus membuat analisa sendiri. Ya, kita harus membuat analisa sendiri. Nggak bisa kita bergantung sepenuhnya sama yang namanya berita atau sesuatu yang diposting di publik. Ya, itu kalau nggak sesuai, yang rugi kita sendiri gitu. Ya, jadi kita harus bisa membuat analisa sendiri. Oke, next slide. Ya, selanjutnya adalah, nah ini sama nih masih berkaitan dengan yang tadi ya. Yang menyebabkan trader ini gagal adalah tidak yakin dengan analisa sendiri. Ya ampun, bagaimana coba? Lebih percaya analisanya orang lain. Kalau Anda dalam tahap pemula, ya oke lah, masih bisa dimaklumi ya. Ya kok saya kan belum ngerti membuat analisa, jadi saya lebih percaya analisanya Ko Indra. Nah, bisa dimaklumi karena masih pemula. Tapi ada banyak trader yang sudah belajar bahkan bertahun-tahun, ujung-ujungnya masih tetap nggak pede dengan analisa sendiri. Lebih percaya analisanya orang lain. Ya, ini sebuah kesalahan karena ini sebenarnya lagi menggantungkan masa depan portfolio kita atau masa depan keuangan kita kepada seseorang gitu. Ya kalau orang itu benar, maka aman. Tapi kalau ternyata dia juga nggak benar, salah dalam membuat analisa,
ya hancurlah semuanya. Ya, jadi kita harus bikin analisa sendiri dan kita harus yakin kalau apa yang menjadi analisa kita itu berjalan sesuai dengan harap. Kalau sampai gagal, kita sudah tahu di mana titik exitnya atau stop lossnya, ya. Nggak ada satu strategi yang 100% tepat. Pasti ada kelemahannya. Tapi kalau sampai terjadi resiko, kita sudah tahu di mana titik exitnya. Ya, seperti itu ya. Oke, next slide. Ya, ini juga yang sering kali terjadi sama kita semua. Subjective emotional trading atau istilahnya trading by feeling. Waduh, tradingnya pakai feeling, nggak pakai analisa, nggak ada dasar teknikalnya, ya. Semua didasarkan by feeling. Ini juga parah. Ada nggak orang yang seperti ini? Banyak, ya, banyak. Termasuk murid saya itu ada satu orang, ya nggak hadir di sini sih. Itu kalau trading udah diajarin, tapi masih pakainya feeling, gitu. Kalau ditanya, apa alasannya kamu open buy? Apa alasannya kamu open sell? Dia nggak bisa jawab. Jawabannya, ya kalau saya lihat sih, feeling saya ini bakal turun. Feeling saya ini bakal naik. Jadi dia buy feeling. Tapi anehnya, orang ini banyak berhasilnya juga gitu. Ya, jadi makanya dia nggak pernah bertobat karena merasa berhasil feelingnya. Tapi sekalinya gagal, itu gagalnya benar-benar nggak main-main, langsung MC gitu. Ya, gagalnya itu langsung MC. Habis itu dia deposit lagi, tradingnya by feeling lagi gitu. Nanti bisa berhasil lagi, bisa gagal lagi. Wah, itu kacau pokoknya. Oke, ini kebetulan bukan orang Jakarta ya, orang Jawa Tengah ini. Ya, next slide. Ya, kesalahan berikutnya adalah overtrading dan overtime. Ini jangan juga dilakukan, ya, hati-hati. Overtrading tuh maksudnya begini. Kita kalau sudah punya satu posisi, misalnya kita lagi tradingnya XAU gitu. Ya udah, kita perhatikan aja XAU. Kalau misalnya di aset yang lain ada peluang, boleh nggak kita manfaatkan? Boleh kita manfaatkan. Tapi jangan portfolio kita itu penuh dengan barang dagangan. Ada XAU, ada oil, ada pound sterling, ada Nasdaq, ada apa lagi? Wah, pokoknya semua gado-gado semua ada di situ. Jangan seperti itu. Itu namanya over trading. Ya, jadi kita kalau trading satu aja cukup, maksimal dua lah. Misalnya kita trading XAU dan Nasdaq gitu ya. Pada saat yang bersamaan kita trading dua barang ini. Ya masih oke lah. Tapi kalau sudah sampai banyak semuanya ditradingkan itu nggak benar. Ya, jangan sampai ini terjadi. Kemudian overtime. Overtime ini juga ya parah juga gitu. Yang tadi saya sudah jelaskan. Kita harus punya komitmen disiplin waktu kita. Jadi kita tentukan trading kita mulainya jam berapa sampai jam berapa gitu. Di luar dari jam itu, ya kita jangan trading. Walaupun ada signal. Kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, termasuk juga waktu untuk beristirahat. Ya, jangan trading overtime. Karena kalau overtime nanti kita lelah,
ya. Eh, apa namanya, Oke. psikis kita, mental kita ini lelah, ya. Akhirnya kita nggak bisa membuat keputusan yang tepat, gitu ya. Salah mengambil keputusan. Mestinya harusnya buy, jadi sell. Mestinya harusnya sell, jadi buy. Nah, ini parah, ya. Oke, next slide. Iya, ini juga seringkali terjadi. Ini kebalikannya sama yang sebelumnya, ya. Kalau yang tadi kesalahannya adalah nggak percaya diri. Karena nggak percaya diri, jadi maunya ngikut orang lain aja gitu. Ngikutin analisanya orang lain. Dia disuruh bikin analisa, nggak pede, nggak bisa gitu ya. Padahal udah belajar, tapi masih nggak pede. Nah, kalau yang ini kebalikannya, terlalu pede, overconfidence. Waduh, ini biasanya tradingnya banyak suksesnya, ya banyak suksesnya. Wah, eh, hari pertama sukses, wah dapat banyak profitnya. Hari kedua sukses, waduh tambah pede kan, tambah pede. Hari ketiga sukses tambah lagi, waduh makin-makin pokoknya. Itu ibaratnya kalau orang jalan itu dia udah nggak napak bumi lagi itu. Saking pedenya, saking confidence-nya. Luar biasa. Nah, ini juga nggak benar ya, karena kalau biasanya terlalu confidence, nanti ujung-ujungnya jadi lengah ya, jadi ngegampangin, kurang berhati-hati. Karena terlalu percaya diri. Ibaratnya begini, kalau kemarin aja saya bisa, hari ini saya juga pasti bisa dong. Waduh, hebat banget. Nah, karena sudah terbentuk mindset seperti itu, akhirnya kurang hati-hati, lengah, dan terjadilah sebuah insiden. Insidennya bukan tanggung-tanggung ini, insiden yang mematikan pula gitu kan, sampai MC. Waduh, berat. Ya, jadi kita percaya diri harus ya, tetapi jangan terlalu overconfidence. Karena ingat, market itu dinamis. Kalau kita berhasil hari ini, berarti besok ya kita tetap harus hati-hati gitu. Jangan terlalu percaya diri besok akan berhasil juga. Karena market itu dinamis. Apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi di hari esok. Kondisinya akan berbeda, 100% berbeda. Hari ini market bisa jadi sahabat buat kita. Besok market itu bisa jadi musuh yang paling kejam, ya, habis dibantai kita. Makanya kita harus selalu waspada, bikin trading plan, dan disiplin, komitmen untuk menjalankannya. Pasti aman. Oke, next slide. Ya, ini dia. Kesalahan yang satu ini juga banyak ya. Impatient. Impatient itu artinya apa? Bahasa Indonesianya nggak sabaran. Nggak sabarannya dalam hal apa ini? Biasanya dalam hal udah tahu ini titik buat entry-nya di sini, sudah tahu gitu. Tapi karena nggak sabar, akhirnya sebelum waktunya masuk duluan gitu. Karena percaya diri bahwa wah ini harganya pasti akan sampai, percaya diri, pede, masuk duluan. Wah nggak taunya kena seret, panik, wah kacau semua. Ya jadi kalau trading itu harus disiplin dan sabar. Kalau memang belum ada signal, atau signal yang muncul ini signal yang ragu-ragu gitu, tanggung. Karena kita lihat bentuk candlenya kecil ya, eh, kemudian
ya berada di area resisten atau support gitu. Kayaknya belum breakout nih gitu, belum tembus betul-betul. Nah, kalau hal-hal seperti itu yang terjadi gitu, kita harus sabar. Sebaiknya kita tunggu sampai benar-benar ada konfirmasinya, ya, baru kita entry. Nah, untuk TP juga begitu sama. Kita sudah tahu TP-nya ini ada ke resisten atau ke support. Tapi karena kita nggak sabar, ya kita cuma dapat sedikit doang gitu. Ya, kita nggak mau nunggu sampai harga itu menuju ke titiknya gitu. Kita udah nggak sabaran. Udah ambil aja lah. Nah, kan hal-hal seperti ini juga sering terjadi ya. Oke, next slide. Ya, yang ke-19 adalah kesalahannya tidak melakukan riset secara mandiri terhadap sebuah teknik baru. Ya, biasanya kita nonton YouTube atau ikut seminar, terus diajarin satu teknik gitu ya, satu strategi. Wah, ini menarik nih strateginya. Wah, pokoknya saya ikutin aja lah dia, gitu kan. Sesuai nih, gitu. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya, kita harus riset dulu teknik itu, ya. Jadi kita harus lakukan backtest gitu. Istilahnya backtest. Misalnya 3 bulan ke belakang, apakah teknik ini berfungsi, berjalan sebagaimana mestinya, atau jangan-jangan ada banyak kegagalan. Kita harus backtest gitu. Kita harus riset dulu teknik yang baru ini. Baru kita bisa buat keputusan. Kita mau pakai apa enggak teknik ini. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat ya. Kita harus riset secara mandiri terhadap sebuah teknik gitu. Supaya ngerti juga di mana letak keunggulan dan kelemahannya dari teknik ini. Jadi pada saat kita menggunakannya, kita sudah tahu, oh ini teknik ini cocoknya kalau market lagi trending. Tapi kalau market lagi sideways, kita jangan pakai teknik ini. Kan kita tahu jadinya. Kenapa kita tahu? Karena kita sudah melakukan penelitian dulu, riset dulu. Jadi kita aman, ya. Nah, seringkali ini nggak banyak orang yang melakukan riset gitu. Pokoknya asal dengar, nonton YouTube, lihat, wah bagus nih, canggih nih, langsung digunakan, ditelan bulat-bulat istilahnya. Dan ujung-ujungnya kena fail juga. Ya, itu biasa yang bikin YouTube ya, baik eh, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ada yang channelnya itu bagus, ya, saya akui itu bagus channelnya, tapi ada juga yang ngaco gitu, karena tujuannya hanya sekedar bikin konten, tekniknya itu nggak bisa dibuktikan, ya, nggak bisa dibuktikan, banyak failnya gitu, ada gitu. Jadi kita harus hati-hati kalau lihat di YouTube ya. Sebaiknya apapun itu kita harus teliti, kita harus riset secara mandiri. Oke, next slide. Ya, yang terakhir adalah kesalahan trader, yaitu operational error. Nah, ini sebenarnya nggak murni kesalahan 100% dari si trader ya. Ini juga bisa kesalahan dari penyedia layanannya seperti perusahaan brokernya ya, atau ya ada faktor X begitu, misalnya jaringan internet ya, dan banyak lah ya yang menyebabkan operasional ini menjadi error. Dan yang kedua, bicara operasional error ini kadang-kadang juga terjadi
atas kelalaian dari si trader. Tradernya begadangan semalam, terus kan ngantuk kan, staminanya menurun. Akhirnya pada saat mau enter, lotnya nggak dicek dulu gitu. Harusnya pasang lotnya 0,1. Tapi karena nggak ngecek, yang muncul di apa tuh di handphone atau di laptop, ternyata settingannya adalah satu lot gitu. Ya, mestinya 0,1, tapi ternyata settingannya itu satu lot. Berarti 10 kali lipat ya. Langsung diklik buy. Waduh, 10 kali lipat potensi profitnya dan 10 kali lipat faktor resikonya. Iya kan? Pas udah enter baru sadar. Waduh, saya salah masukin lot ini. Wah, gimana ini? Gitu. Saya juga pernah seperti ini. Ya, itu karena ya terlalu lelah gitu. Akhirnya konsentrasi menurun, salah pasang lot. Kacau semuanya. Ya, dan pernah juga ya misalnya kita eh, banyak evaluasi akun ya, akun murid begitu. Jadi pada saat satunya pakai modalnya besar sekali, yang satunya nggak terlalu besar. Nah, pada saat kita sudah bantuin gimana caranya kita enter, karena itu modalnya besar ya otomatis lotnya kan besar. Nah, pada saat buka akun yang baru, yang modalnya nggak terlalu besar, kita lupa ngeganti lotnya. Jadi lotnya masih pakai lot dari akun yang sebelumnya. Waduh, kacau balau pokoknya. Ya, nah jangan sampai ini juga terjadi. Makanya setiap kali mau membuat keputusan, apalagi mau ngeklik buy atau ngeklik sell, diperiksa dulu di mana itu volume lotnya itu disesuaikan, betul apa enggak gitu. Jangan tergesa-gesa, ya, jangan tergesa-gesa. Atau bisa juga begini, pada saat kita mau enter, itu koneksi internet tuh mati, ya, koneksi internet tuh mati. Jadi yang nampak di layar handphone kita misalnya, karena nggak ada karena ada gangguan signal, jadi masih loading tuh sebenarnya. Nah kita ngelihatnya candlenya bagus, Marubosu. Makanya saya mau enter karena candlenya bagus. Saya enter. Ternyata candle yang bagus itu dia lagi nge-freeze, lagi loading. Setelah sekian waktu, loadingnya selesai. Yang aslinya terbentuk bukan candle itu, melainkan candle yang sebaliknya. Waduh, parah gitu. Loh, kok bisa? Iya, karena pada saat itu terjadi loading gitu. Kita nggak ngerti gitu. Maksudnya nggak benar-benar tahu kondisi itu gitu. Dianggapnya itu kondisi yang real time. Main entry aja ya. Jadi hati-hati. Ini mungkin kelihatannya sepele ya, tapi baiknya setiap kali kita mau entry, kita cek dulu lah. Ini benar nggak koneksi internetnya jalan nggak gitu ya? Atau bisa juga ngeklik dua kali gitu. Karena ngeklik sekali nggak masuk kan? Kita berpikir oh nggak masuk nih, saya klik lagi lah gitu. Ternyata yang tadi pertama itu masuk, cuman koneksinya lagi loading. Kita ngeklik dua kali, jadilah itu dua posisi, dua kali enter. Waduh, kacau. Ya, jadi hati-hati hal-hal seperti ini ya. Baiknya sebelum mengambil keputusan, kita analisa dulu, dan setelah itu kalau kita mau entry, kita pastikan sistem ini berjalan sebagaimana seharusnya gitu. Oke, jangan tergesa-gesa, santai aja ya, dan percaya diri. Oke.
Ya, sekian webinar kita malam ini. Ada yang mau tanya mungkin? Oke. Oh ya, masih ada. Tunggu. Sorry, sorry. Ternyata belum selesai. Sorry ya. Ya, jadi begini. Ini sebagai komparasi ya, sebagai perbandingan. Kalau kita bicara profesi umum nih, misalnya seorang pilot, insinyur, pengacara ya, lawyer, atau dokter. Jadi ini saya tampilkan di sini butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa jadi seorang ahlinya. Ya, misalnya kayak pilot itu ya, setidaknya butuh waktu 2 sampai 3 tahun atau mencapai 1.500 jam terbang. Itu baru diakui. Bukannya baru lulus sekolah pilot langsung diakui sebagai pilot. Wah, itu belum punya jam terbang, ya. Jadi paling nggak 1.500 jam terbang, gitu. Insinyur juga begitu sama, ya sekolah dan juga pengalaman. Lawyer juga begitu, Pak. Apalagi dokter tahu sendiri, kalau mau jadi spesialis butuh waktunya wah banyak sekali, gitu. Nah pertanyaannya kita ini trader butuh waktu berapa lama kan gitu ya? Nah ini yang seringnya orang eh, terlalu confidence ya, jadi berpikir wah baru belajar beberapa waktu langsung merasa dirinya sebagai seorang trader yang hebat. Nah, hati-hati ya, karena segala sesuatu itu butuh proses ya, termasuk sebagai seorang trader. Kita boleh confidence, kita boleh percaya diri, tapi juga kita mesti ingat, nggak ada segala sesuatu itu instan. Ya, semua ini harus melalui proses. Kalau kita siap menjalani prosesnya, maka satu hari kelak ya, kita pasti akan muncul sebagai seorang master trading. Oke? Ya, jadi mulai dari sekarang semangat belajar terus, ikutin agenda dari IBC ini, ya, ikutin kelas tradingnya dan jangan sungkan untuk diskusi di dalam eh, Telegram channel, ya. Apapun silahkan tanya. Nanti saya dengan senang hati akan memberikan jawabannya kepada Bapak Ibu semua. Oke, sekian dari saya. Dan ini berhubung waktu juga sudah pukul 9. Minta maaf hari ini kita belum bisa bahas market ya. Besok kita akan ketemu lagi. Besok saya akan bagikan strategi yang baru yaitu mengenai scalping. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu besok kita akan ketemu lagi ya. Bapak Ibu datang, ajak juga teman-teman yang lainnya. Besok kita akan bahas mengenai satu teknik scalping. Ya, tekniknya sederhana, menggunakan time frame-nya M5 ya. Besok jam 19.30 kita kumpul lagi. Usahakan datangnya tepat waktu ya, karena kita akan banyak mengulik pergerakan harga di market, terutama menggunakan teknik scalping ini. Mudah-mudahan besok ada banyak sekali signal, jadi kita bisa live trade juga ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat untuk bekal trading kita selanjutnya. Sampai ketemu besok. Selamat malam, selamat istirahat, dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Makasih, Oke, thank you, Ko Indra. makasih Terima Thank Ko you. Indra. kasih.
Terima kasih Ya, semua. Terima kasih. sampai ketemu besok dan mohon maaf untuk kekurangan hari ini. Semoga kita bisa perbaiki lagi untuk esok hari. Thank you Ko Indra Oke. untuk waktunya. Sip. Terima kasih Terima kasih. semuanya atas Terima partisipasinya. kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.